Jadi untuk pembinaan terkait dengan KDKMP yaitu Kabupaten Mojokerto, yaitu pemantapan dan pendampingan bagi pengurus atau pengawas KDKMP di setiap kecamatan dengan 3 tematik. Yang pertama adalah tema tata kelola manajemen koperasi, yang kedua tata kelola keuangan koperasi, dan yang ketiga tata kelola pengawasan, utamanya melalui support anggaran pada PABBD tahun 2025 dengan 59 titik pertemuan. Yang sudah kita lakukan antara lain yaitu pertama memberikan pendampingan legalitas dan perizinan lainnya. Ini hampir di semua titik KDKMP yang ada di Kabupaten Mojokerto ada 299 desa dan 4 kelurahan ya. Jadi itu kita sudah ada pendampingan legalitas dan perizinan, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Dan yang kedua pendampingan rencana operasional. Ada pendampingan untuk rencana operasional. Yang ketiga pendampingan penyusunan proposal pinjaman pada himbara. Ini yang terpenting karena KDKMP ini akan disupport peminjaman oleh himbara ya. Oleh karena itu harus ada pendampingan ya terkait pengajuan proposalnya, jangan sampai kemudian asal-asalan proposalnya sehingga kemudian ditolak oleh himbara. Maka ini kita Dinas Kabupaten memberikan pendampingan untuk mereka. Terus ke depan kita akan terus memberikan support baik kebijakan maupun anggaran sehingga KDKMP akan dapat berjalan dengan baik sesuai tahapan yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mendorong KDKMP menjadi motor penggerak. Ini yang pertama adalah berbagai upaya kita dilakukan seperti dijelaskan tadi. Saat ini sedang berlangsung pelatihan peningkatan kapasitas pengurus koperasi dan dengan sasaran 610 orang pengurus. Ke depan kami ingin peran KDKMP ini dapat mendorong semakin berkembangnya usaha-usaha produktif masyarakat yang dapat bersinergi dengan KDKMP ini. Jadi yang pertama ini yang akan dilakukan yaitu tadi kita memberikan pelatihan ya, kapasitas pengurus koperasi kepada 610 orang pengurus. Jadi secara umum kendala yang ada di titik sekarang ini adalah permodalan ya. Jadi untuk permodalan ini menjadi utama ya, kendala utama untuk melakukan atau mengoperasionalkan KDKMP ini. Terus untuk tempat usaha di 30% desa telah siap lahan dan bangunan. Tetapi sekali lagi kita tetap akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat ya. Ada juga beberapa yang sudah berjalan ya, KDKMP yang sudah berjalan beberapa desa itu ya, kita belum cek lagi ya. Kemarin itu terakhir saya cek itu juga berjalan dengan baik. Jadi omsetnya kira-kira satu hari itu kira-kira 2 jutaan. Iya, yang sudah yang broker itu yang di launching kita, dan ada beberapa yang saya jalan juga selain broker. Jadi itu ya yang dihadapi kendala yang mereka hadapi antara lain ya permodalan itu saja. Kalau legalitas dan lain sebagainya sudah selesai semua, lahan apa sudah ada semua, karena rata-rata kan mereka punya TKD tanah kas desa itu yang kemudian dibuat lahan untuk pembangunan, atau kadang-kadang mereka mungkin bangunan-bangunan desa yang sudah tidak dipakai, misalnya apa ada di mana di kantor desa itu ada yang tidak dipakai, atau sekolah yang
mangkrak dan sebagainya itu diaktifkan. Kalau itu sudah ada ya, cuma kendalanya ya permodalan aja. Eh, kalau tenaga kerja relatif ya, fluktuatif ya. Tapi kalau dilihat dari pengurusnya kurang lebih ya, kalau di KDKMP tenaga pengurusnya dibutuhkan minimal 3 sampai 4 anggota, tinggal nanti dikalikan 304 ya, desa dan kelurahan. Jadi 304 kali 3 sampai 4 personil di KDKMP, dan akan terus berkembang kebutuhannya seiring dengan unit-unit usaha KDKMP itu tadi. Kan unitnya kan macam-macam, ada sembako, ada tabung gas, ada apotik, ada apa macam-macam, ya banyak lah, ada pupuk ya dan sebagainya, ya tergantung unit-unitnya tadi. Kalau semakin banyak unitnya maka akan semakin bertambah personilnya. Saat ini belum ada. Cuman kalau ke depan kita akan bisa sinergi ya, KDKMP ini dengan diharapkan dapat sinergi dengan UMKM produsen barang di masing-masing desa, dan diharapkan hal tersebut dapat dilaksanakan setidaknya untuk pasar dalam negeri di kota dan kabupaten lain, dan berharap juga UMKM yang sudah ekspor ya, yang sudah ekspor itu bisa bekerja sama dengan KDKMP tadi. Jadi kita ada UMKM yang sudah ekspor sudah ya ada, tapi tidak terlalu banyak ya, baik itu di furnitur ada, di alas kaki juga ada di makanan juga ada ya, ada makanan mamin ya, makan minuman itu ada. Jadi kalau tinggal sinergi saja dengan produk-produk UMKM yang ada di desa yang sudah sudah ekspor, tinggal mematchingkan bekerja sama gitu aja. Ya kita ikuti tahapannya ya, karena ini melibatkan banyak stakeholder, baik dari pusat oleh kementerian, lembaga-lembaga lain, BUMN, dan masing-masing daerah telah dibentuk satgas-satgas daerah. Bahkan sekarang dibentuk kelompok kerja KDKMP di kecamatan-kecamatan dengan ketua dijabat oleh camat setempat untuk mempercepat proses persiapan operasional KDKMP ini. Nah, kita berharap kalau memang ini adalah program pusat, unggulan pusat, maka ya semua komponen harus turut mensukseskan ini ya, mulai dari bupati sampai pada camat ataupun desa ya, atau lebih atas lagi kementerian, BUMN, dan seterusnya. Jadi pesan saya untuk KDKMP ini, kalau memang ini sudah berjalan ya, kami berharap ini bisa menggerakkan roda perekonomian di desa ya, harapan kami. Karena dilihat dari produk-produk yang kemudian dipasarkan dan sudah disupport oleh pemerintah, ini kan memotong rantai pasok ya. Jadi misalkan tabung gas langsung dari Pertamina, terus misalkan gula langsung dari pabrik Gempol Kerep, kalau beras langsung dari Bulog, sembako dan seterusnya. Artinya ini KDKMP ini memotong rantai pasok sehingga tidak banyak pintu-pintu begitu ya, tidak banyak perpindahan barang, sehingga harga itu semakin ya murah begitu ya,
bahasanya semakin murah sehingga semakin terjangkau, harganya semakin terjangkau, apalagi kemudian ini menjadi bahan-bahan yang dijual itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari seperti tabung gas, LPG, gula, beras, sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Dimana kalau itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, nah ini kan memotong mata rantai pasok sehingga harganya lebih bisa terjangkau untuk untuk masyarakat desa ya, sehingga mereka tidak mengeluarkan uang berlebih lah untuk kebutuhan sehari-harinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.